Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagi hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu buat hidup kami selalu ada dan tepat waktunya. Terima kasih buat tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang, yang selalu memegang dan memeluk kami. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Engkau Raja kami selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Kau selama-lamanya, selama-lamanya.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan Rise Up pada hari ini akan diambil dari Keluaran pasal yang kedua, di mana pasal ini menceritakan tentang awal mula kisah kehidupan Musa. Dan kita semua mengenali Musa sebagai sosok pemimpin yang luar biasa yang begitu diurapi oleh Tuhan dan pemimpin yang berhasil membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Namun sebenarnya saat kita kilas balik awal mula kehidupan Musa, kehidupannya sebenarnya dimulai dengan situasi yang cukup mencekamkan. Karena pada saat itu ia lahir di masa di mana semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh saat itu juga. Jadi seharusnya Musa pada saat itu juga tidak selamat dari peraturan tersebut. Namun Tuhan berkata lain. Dan akhirnya singkat cerita, Musa diselamatkan dan akhirnya ia berhasil tumbuh dibesarkan di bawah Raja Firaun. Dan saat ia tumbuh dewasa, ia melihat bagaimana bangsa Israel sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dan sangat membutuhkan pemimpin yang dapat membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan akhirnya ia memberanikan diri untuk memberontak dan melawan segala musuh-musuhnya, dan Tuhan memakai Musa agar membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, dan Musa pun akhirnya menjalankan panggilannya yang Tuhan sudah tetapkan dan kehendaki dalam kehidupan Musa. Dan dari kehidupan Musa ini kita bisa lihat bagaimana tidak ada latar belakang yang dapat menghentikan kehendak Tuhan. Bagaimana latar belakang yang mencekapkan seperti Musa sekalipun tidak menghentikan Tuhan untuk bekerja melalui kehidupan Musa dan akhirnya menggenapi firman-Nya dan menggenapi janjinya kepada umat-Nya melalui Musa. Dan kita lihat juga di setiap chapter, setiap perjalanan kehidupan Musa, bagaimana perkenanan Tuhan dan perlindungan Tuhan sungguh nyata untuk Musa. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka yang berkenan kepadanya dan menuntun setiap langkahnya. Dan sama seperti Musa, tidak ada yang kebetulan, dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di keluarga atau lingkungan di mana kita berada sekarang. Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuannya sendiri, dan Tuhan pasti punya panggilan untuk diri kita masing-masing dimanapun kita ditempatkan. Dan sama seperti Musa, kita dapat menjadi terang dan kita dapat menjadi a channel of hope yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Dan sama seperti Tuhan melindungi Musa, Tuhan juga akan melindungi setiap langkah yang kita ambil. Tapi Tuhan juga butuh ketersediaan hati kita dan penyerahan diri kita kepada Tuhan juga. Dan perkenan Tuhan yang ada dalam kehidupan Musa adalah perkenan Tuhan yang sama yang tersedia dalam kehidupan kita hari ini juga. Jadi mari kita sama-sama berjalan bersama Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, dan menjalani kehendaknya dalam kehidupan kami masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami melalui kehidupan Musa ya Bapa, bahwa tidak ada yang dapat menghentikan kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk terus berserah dan membuat diri kami available, tersedia untuk Engkau ya Bapa, agar Engkau dapat berperkara dan menyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan kami. Pakai kami selalu ya Bapa, Roh Kudus bekerja melalui kami supaya nama-Mu dipermuliakan dan semakin banyak orang yang dapat merasakan berkat dan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Keluaran 2. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang,
dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka.